polisi menetapkan tersangka itu semata-mata dipastikan bukan hanya dari pengakuan Danu, Bang. Jadi polisi itu menetapkan tersangka pasti ada 2 alat bukti lebih yang mereka sudah kantongin gitu loh. Dan kita tahu ada 200 lebih barang bukti yang sudah diamankan. Ada hasil uji lab, ada keterangan saksi-saksi ahli yang di bidangnya. Kita juga sering tahu banyak saksi-saksi ahli yang terkenal yang masuk ke dalam Subang ini, dan menurut saya polisi itu sudah mengantongi lebih dari 80% sampai 90% bukti-bukti. Nah, yang lebih menguatkan lagi adalah kesaksian Danu ini bukan kesaksian sebagai saksi. Danu ini memberi kesaksian sebagai pelaku gitu loh. Dan pastinya penyidik Polda Jabar itu akan setelah kita datang hari Senin, Danu langsung diperiksa, Bang. Dan hasil pemeriksaan itu kita yakini sudah klop dengan bukti-bukti polisi, makanya polisi langsung jemput paksa tuh. Ya kan? Dijemput paksa lah oknum-oknum tersebut gitu kan. Dan saya yakin jemput paksa dan penetapan tersangka 5 orang ini bukan sembarangan dan bukan ngasal gitu loh. Jadi pengakuan Danu hari ini adalah pengakuan dia sebagai pelaku yang ikut melakukan karena suruhan tersangka Y, instruksi tersangka Y, dan dia ada di dalam cerita pembunuhan itu gitu loh. Sehingga kalau dibilang pernyataan Danu ini mengada-ngada, ya silakan saja, karena Danu ini mengakui bukan di media tapi Danu langsung ke polisi gitu loh, Bang. Gitu. Sehingga ya kita akan lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Sekali lagi saya jelaskan dan saya tegaskan bahwa Danu ini memberi kesaksian sebagai pelaku, bukan memberi kesaksian sebagai saksi yang melihat. Kalau saksi yang melihat harus ditelusuri kesaksiannya, tapi sebagai pelaku ya tinggal dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada di Polda gitu kan. Ketika ini klop, ya Polda menetapkan tersangka gitu loh. Jadi nggak ada istilah Danu memprovokasi, memberi berita bohong dan lain itu sangat, menurut saya sangat tidak mungkin. Dan kita semua orang hukum ya, artinya semua harus berdasarkan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia gitu, Bang. Memang ini terjadi pengakuan sepihak dari saudara Danu. Danu memberikan keterangan yang akhirnya menyudutkan ke pihak klien kami, dan sehingga 4 klien kami, Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Abi ditetapkan tersangka oleh Polda Jabar. Nah, berkaitan dengan penetapan tersangka itu ya kita sih silakan saja, itu hak kepolisian. Tentunya kan nanti ada proses menguji penetapan tersangka itu, apakah 2 alat buktinya terpenuhi atau tidak. Karena kami meyakini sampai hari ini ada hal yang lucu. Jadi dari 5 orang tersangka yang ditetapkan, 3 orang tidak ditahan, padahal pasalnya adalah 340 dan 338. Kalau memang benar ini perkaranya sudah ada memiliki alat bukti, tentunya seluruhnya ditahan, tidak di luar seperti ini. Makanya saya memiliki keyakinan kalau sangkaan Danu itu atau apa yang disampaikan Danu itu tidak benar, tidak valid, tidak disertai barang bukti, hanya pengakuan sepihak saja. Jadi berkaitan dengan pengakuan itu ya betul memang memojokkan klien kami hari ini. Terus kemarin saat rekonstruksi olah TKP, bukan rekonstruksi maksud saya, ditemukan 2 alat bukti yang beberapa alat bukti ya, seperti ada sarung tangan golok, kemudian ada sarung golok. Nah, tanggapannya penemuan itu gimana? Saya nggak tahu apa yang didapat di TKP, di olah TKP itu ya. Yang jelas saya juga menyaksikan alat-alat atau barang-barang yang ditemukan di TKP yang sudah 2 tahun terbengkalai.
Pertama, TKP itu bahkan di hari pertama saja sudah banyak orang yang masuk. Di hari kedua, hari ketiga aja sudah banyak orang masuk dan terkontaminasi. Apalagi setelah 2 tahun. Terkait dengan sarung tangan golf, ya memang Pak Yosep adalah pemain golf, ya sudah dapat dipastikan di situ akan banyak sarung golf. Kemudian berkaitan dengan sarung golok, saya juga tidak tahu apakah golok yang mana itu, ya kan? Yang jelas begini, itu hak penyidik untuk melakukan hal-hal seperti itu berkaitan dengan menemukan bukti. Tapi yang paling pasti, apakah benar keterangan Danu itu mengarahkan penyidik kepada menemukan alat bukti yang seperti Danu sebutkan? Karena saya nggak yakin. Bisa saja Danu itu mengarang cerita, ya kan? Mengarang cerita karena satu hal, 4 orang klien saya, 4 orang ini bukan 1 orang, 4 orang klien saya, Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi dan Abi itu membantah semua keterangan Danu. Jadi dapat saya pastikan kenapa saya sampai hari ini masih bersikeras, karena memang 4 orang ini 4 orang melawan 1 orang, ya kan? 4 orang ini membantah semua keterangan Danu. Dan jangan salah, 4 orang ini ditekan kok di kepolisian. Kalau memang punya bukti yang akurat dari keterangan Danu, tentunya klien kami tidak akan bisa mengelak. Klien kami 4 orang, Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi dan Abi, itu semuanya membantah keterangan Danu. Bahkan ada yang mengatakan bahkan Arigi, Abi dan Bu Mimin tidak pernah bertemu dengan Danu langsung. Jadi yang dilakukan oleh Danu hari ini adalah mengarang cerita. Ya silakan saja, kalau memang keterangan Danu benar, Danu pasti bisa membuktikan alat bukti yang dia sampaikan. Kalau memang keterangan Danu benar.